Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kaidah-kaidah ilmu fikih. Kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Kaidah yang kedua, ma yushtaratu bihi ta'yinu fal khata'u bihi mubtilun. Sesuatu amal yang pelaksanaannya disyaratkan ketentuan atau kepastian niatnya, apabila salah dalam menentukannya itu dapat membatalkan amal. Kaidah yang ketiga, ma yushtaratu ta'arudu lahu jumlatan wala yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a darra. Sesuatu amal yang niatnya harus dipastikan secara ijmal atau garis besar dan tidak secara tafsil atau terperinci. Jika ditentukan secara terperinci dan ternyata salah, maka dapat membahayakan sahnya amal. Kaidah yang keempat, ma la yushtaratu ta'arudu lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadur. Sesuatu amal yang tidak disyaratkan kejelasan atau kepastian niatnya, baik secara garis besar ataupun terperinci, jika dipastikan dan ternyata salah, maka kesalahan tersebut tidak membahayakan sahnya amal. Kaidah yang kelima, maqasidul labdi ala niyatil lafidhi. Maksud dari ucapan itu tergantung pada orang yang mengucapkannya. Kaidah yang keenam, al yaqinu la yuzalu bisyakki. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Kaidah yang ketujuh, al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Yang pokok adalah tetap berlakunya hukum yang ada menurut keadaannya semula. Kaidah yang kedelapan, al aslu bara'atu dhimmah. Pada dasarnya manusia itu bebas dari tanggungan. Kaidah yang kesembilan, al aslu al adam. Hukum yang lebih kuat dari sesuatu itu asalnya tidak ada. Kaidah yang kesepuluh, al aslu fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrabi zamanihi. Yang lebih kuat dari setiap kejadian, perkiraan waktunya adalah waktu yang terdekat. Kaidah yang ke-11, al-masyaqqatu tajlibut taysiro. Kesusahan itu dapat menarik adanya kemudahan. Kaidah yang ke-12, al-asya'u idza tasa'ad daqat. Apabila sesuatu itu luas atau mudah pelaksanaannya, maka menjadi sempit hukumnya. Kemudian kaidah yang ke-13, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Kaidah ke-14, ad-dararu la yuzalu bid-darari. Kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Kaidah ke-15, ad-daruratu tubihul mahdurat. Kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Kaidah ke-16, ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Apa yang dibolehkan karena adanya kemudaratan diukur menurut kadar kemadaratannya. Kaidah yang ke-17, al-hajatu qad tanzilu manzilatad darurah. Hajat atau kebutuhan itu terkadang menempati tempat darurah.
Kaidah yang ke-18, idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dororon birtikabi akhaffiha. Apabila ada dua mafsadah yang bertentangan, maka diteliti dahulu mana yang lebih besar madaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madaratnya. Kaidah yang ke-19, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari atau menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Kaidah yang ke-20, al aslu fil abdai at-tahrim. Pada dasarnya hukum dalam masalah seks itu adalah haram. Kemudian kaidah yang ke-21, al-adatu muhakkamah. Adat atau kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Kaidah ke-22, ma warada bi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughati yurja'u fihi ilal urfi. Semua yang datang dari syara secara mutlak, tidak ada ketentuannya dalam agama dan tidak ada dalam bahasa, maka dikembalikan kepada urus atau kebiasaan. Selanjutnya kaidah ke-23, al-ijtihadu la yang usu bil ijtihadi. Ulangi lagi, al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad pertama tidak batal oleh ijtihad yang kedua. Kaidah yang ke-24, al-isaru fil ibadati mamnun. Mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah adalah dilarang. Kaidah yang ke-25, al-isaru bi ghairi ibadati matlubun. Mengutamakan orang lain di selain urusan ibadah atau keduniawian sosial itu dianjurkan. Kaidah yang ke-26, kaidah yang ke-26, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Kaidah yang ke-27, al-hududu tasqutu bisyubuhat. Hukuman-hukuman itu gugur karena syubhat. Kaidah yang ke-28, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang apabila tidak dikerjakan menyebabkan tidak sempurnanya kewajiban, kecuali dengannya maka hukumnya wajib pula. Kaidah yang ke-29, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari khilaf atau perselisihan adalah diutamakan. Selanjutnya, kaidah yang ke-30, ar-ruhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan-keringanan atau rukhsah itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Kaidah ke-31, ar-ruhasu la tunatu bisyaki. Keringanan tidak dikaitkan dengan ragu-ragu. Kaidah yang ke-32, makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Apa yang lebih banyak perbuatannya tentu lebih banyak keutamaannya. Selanjutnya kaidah yang ke-33, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak dapat dicapai keseluruhannya tidak ditinggalkan keseluruhannya. Kaidah ke-34, al-maisuru la yasqutu bil maksur. Yang mudah dilaksanakan tidak gugur karena adanya kesukaran. Kaidah yang ke-35, ma haruma filuhu haruma tolabuhu. Apa yang haram melakukannya maka haram pula mencarinya. Kaidah yang ke-38,
Ke-36, maharuma akhduhu haruma i'ta'uhu. Sesuatu yang haram mengambilnya, maka haram pula memberikannya. Kaidah yang ke-37, al khairul muta'addi afdalu minal qasiri. Kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain lebih utama daripada hanya terbatas